Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5. Di sini kami memenuhi tugas dalam mata kuliah Ilmu Alamiah Dasar yang pengampu oleh dosen Ibu Cita Tresnawati SPD MPD dan Bapak Sofyan Hendrayana SPD MPD. Adapun anggota kelompok kami yang pertama ada saya Nindi Hafiza dengan NPM 2050609196. Yang kedua ada Zahra Fadila dengan NPM 2050602200. Yang ketiga ada Putri Febrianti dengan NPM 2050602207. Dan yang terakhir ada Melinda Herlis Diandar dengan NPM 2050601188. Selanjutnya, di sini kami akan membahas tentang atmosfer bumi dan permasalahannya. Yang pertama yaitu pengertian atmosfer. Atmosfer bumi adalah lapisan gas yang melingkupi bumi dari permukaannya sampai jauh di luar angkasa. Ketinggian atmosfer antara ketinggian 0 km di atas permukaan tanah hingga pada ketinggian sekitar 560 km di atas permukaan bumi. Susunan atmosfer terdiri dari lapisan yang dibedakan berdasarkan komposisi, reaksi kimia, ionisasi, dan tingkat suhunya. Berdasarkan suhunya, atmosfer tersusun dari 5 lapisan dengan suhu yang berbeda-beda, yaitu ada troposfer, stratosfer, mesosfer, termosfer, dan eksosfer. Lapisan atmosfer paling atas sangat tipis dan renggang sehingga partikel yang bergerak bebas dapat lepas dari tarikan gravitasi bumi dan tertiup ke ruang angkasa oleh angin surya. Sebaliknya, jika kondisi lapisan atmosfer paling bawah sangat tebal dan terdiri dari gas, air, dan debu yang menyebabkan terjadinya hujan serta perubahan musim dan cuaca. Lapisan troposfer dan stratosfer digunakan sebagai jalur transportasi bagi pesawat terbang. Ya. Yang kedua, mengapa bumi memerlukan atmosfer? Jadi, atmosfer di sini berfungsi mengatur proses penerimaan sinar matahari. Jadi, atmosfer melakukannya dengan menyerap dan memantulkan panas yang dipancarkan oleh matahari. Sekitar 34% panas matahari kembali dipantulkan ke angkasa oleh atmosfer, awan, dan juga permukaan bumi. Selanjutnya, ini merupakan dampak buruk jika tidak ada atmosfer. Tanpa ada atmosfer, tidak akan ada kehidupan di bumi. Hal ini dikarenakan panas matahari akan langsung membakar permukaan bumi tanpa ada pelindung. Meteor dan benda langit bisa leluasa masuk ke bumi, dan benda-benda tersebut bisa menyebabkan bencana di bumi. Sekian dari saya, selanjutnya akan dibacakan atau dijelaskan oleh teman saya. Teman saya dipersilakan. Selanjutnya fungsi atmosfer bagi bumi. Manfaat lapisan atmosfer. 1. Melindungi bumi dan mempertahankan kehidupan. Melindungi bumi dari paparan ultraviolet. Lapisan ozon yang berada di stratosfer memiliki manfaat untuk penyerapan sinar ultraviolet sehingga makhluk di bumi dapat terlindung dari paparan sinar ultraviolet. Terus, untuk mempertahankan kehidupan di bumi, kandungan gas yang terdapat pada lapisan atmosfer bermanfaat bagi manusia, tumbuhan, serta hewan, seperti oksigen, karbon dioksida, dan nitrogen. Selanjutnya, melindungi bumi dari jatuhan benda-benda angkasa.
Benda-benda angkasa yang jatuh ke bumi akibat gravitasi bumi terbakar pada lapisan atmosfer sehingga makhluk hidup yang ada di bumi terlindungi dari bahaya tersebut. Kemudian berperan pada perubahan cuaca dan iklim. Kemudian atmosfer memiliki peran yang penting bagi perubahan cuaca dan iklim karena berperan untuk mengatur dan menjaga kondisi bumi seperti hujan, badai, angin, salju, dan awan. Kemudian berperan juga untuk biogeochemical di bumi. Lapisan atmosfer ini memiliki peran untuk biochemical. Hal ini karena lapisan atmosfer yang menyimpan karbon dioksida apabila dilepaskan secara alami dapat digunakan dalam proses fotosintesis. Selanjutnya, sebagai pengendali cahaya yang masuk ke bumi. Tidak semua energi dari matahari diserap oleh lapisan atmosfer. Bumi dapat menerima energi yang berasal dari radiasi elektromagnetik matahari. Energi. Energi matahari yang dipantulkan oleh permukaan bumi akan segera diserap dan dipantulkan maupun ditransmisikan oleh atmosfer. Kemudian pengaruh terhadap lambatan sinyal radio di seluruh penjuru muka bumi pada lapisan atmosfer. Lapisan ini berperan penting bagi klub tarikan atmosfer. Selain itu, terjadi proses ionisasi dari partikel-partikel yang memberikan referensi gelombang radio sehingga rambatan sinyal radio dapat menjangkau seluruh penjuru muka bumi. Mungkin sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Pada teman saya dipersilakan. Selanjutnya yaitu lapisan-lapisan atmosfer. Yang pertama lapisan troposfer, yang kedua lapisan stratosfer, yang ketiga lapisan mesosfer, yang keempat lapisan termosfer, yang kelima lapisan ionosfer, yang keenam lapisan eksosfer. Selanjutnya. Pengertian lapisan-lapisan atmosfer. Yang pertama yaitu lapisan troposfer. Lapisan ini paling dekat dengan permukaan bumi. Letaknya 8-14 km dari permukaan bumi. Tropos berasal dari bahasa Yunani kuno yang artinya berubah. Dinamakan tropos karena aktivitas di lapisan ini yang terus berubah. Cuaca yang berubah-ubah, angin, udara yang kita hirup, dan awan ada di troposfer. Bahkan 3/4 massa atmosfer ada di troposfer. Makin ke atas, udara makin dingin. Yang kedua, lapisan stratosfer. Setelah troposfer, ada stratosfer. Batas lapisan ini sampai di ketinggian 50 km dengan tebal mencapai 35 km. Namanya berasal dari kata strat yang artinya lapisan. Jadi di lapisan stratosfer masih ada lapisan lagi. Kebalikan troposfer. Udara di lapisan bawah stratosfer dingin dan semakin panas ketika di atas. Tidak adanya awan di stratosfer membuat lapisan ini kering dan tak bergejolak. Itu sebabnya pesawat jet memilih terbang di lapisan ini. Selain itu, di lapisan ini ada ozon. Yang ketiga, lapisan mesosfer. Naik ke atas lagi ada mesosfer. Diberi nama meso atau tengah karena posisinya di tengah. Tebalnya sekitar 35 km atau terletak di ketinggian 50 km sampai 85 km. Udara di lapisan ini sangat tipis sehingga kita tidak bisa bernapas jika sampai di lapisan ini. Namun, ada lebih banyak gas selain oksigen di lapisan ini. Lalu, apa fungsi mesosfer? Pernah melihat meteor atau bintang jatuh kah? Nah, benda-benda langit yang menuju bumi dibakar oleh gas yang ada di mesosfer. Sama seperti troposfer, makin tinggi di mesosfer, suhu makin dingin. Slide selanjutnya.
Yang ketiga, lapisan termosfer. Di atas mesosfer ada termosfer. Termo berarti panas, persis menggambarkan temperatur lapisan ini. Suhu di termosfer bisa mencapai 1500 derajat Celcius. Namun, jika kita sampai ke sini, kita akan merasa dingin sebab tidak ada molekul gas untuk menghantarkan panas ke tubuh kita. Itu juga artinya gelombang suara tidak bisa didengar. Termosfer menjadi lapisan atmosfer yang cukup tebal dengan ketebalan mencapai 513 km. Yang kelima, lapisan ionosfer. Ionosfer merupakan lapisan yang unik karena posisinya bertumpuk di mesosfer, termosfer, dan eksosfer. Lapisan ini bergerak dan bergejolak tergantung dari energi yang diserapnya dari matahari. Namanya berasal dari ion, senyawa yang mengandung listrik. Ion dihasilkan oleh gas-gas yang ada di lapisan ini yang terpapar radiasi matahari. Sebagian dari ionosfer juga bertumpuk dengan magnetosfer atau medan magnet bumi. Yang terakhir ada lapisan eksosfer. Paling jauh dan paling tebal adalah eksosfer. Lapisan ini disebut ekso karena letaknya yang paling luar. Tidak ada yang menetapkan batas pasti lapisan terluar atmosfer dengan luar angkasa. Namun, NASA menggunakan batas 10.000 km. Eksosfer hanya menyimpan gas seperti hidrogen dan helium. Namun, gas-gas itu berceceran dengan jarak yang lebar. Tidak ada udara yang bisa dihirup dan rasanya sangat dingin di eksosfer. Lapisan eksosfer punya tekanan yang paling rendah sebab paling jauh dari permukaan bumi. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, selanjutnya ada materi tentang masalah-masalah yang terjadi di lapisan atmosfer. Yang pertama, pemanasan global. Pemanasan global adalah gejala peningkatan suhu rata-rata atmosfer laut dan daratan di permukaan bumi. Titik negara ini disebabkan oleh efek rumah kaca. Efek rumah kaca menjadi salah satu komponen gas yang ada di atmosfer. Gas rumah kaca bertugas menjaga suhu bumi tidak terlalu dingin sehingga 35 derajat Celcius. Tanpa gas ini, suhu di bumi bisa mencapai minus 20 derajat Celcius dan sangat dingin. Kedua, penipisan lapisan ozon. Lapisan ozon adalah lapisan yang ada di seluruh permukaan bumi dan mengandung molekul ozon. Molekul terdiri dari 3 molekul oksigen titik terletak pada lapisan stratosfer dan berjarak sejauh 15-35 km di atas permukaan bumi. Titik dalam setiap juta molekul udara hanya ada 3 molekul ozon. Ketiga, perubahan iklim global. Perubahan iklim adalah perubahan jangka panjang dalam distribusi pola cuaca secara statistik sepanjang periode waktu. Titik perubahan iklim juga bisa berarti perubahan keadaan cuaca rata-rata atau perubahan distribusi peristiwa cuaca. Rata-rata misalnya jumlah cuaca ekstrim yang semakin banyak atau sedikit. Perubahan iklim ini dapat mengakibatkan perubahan suhu air laut di Samudra Pasifik yang disebut El Nino dan La Nina. Alhamdulillah, pemaparan materi dari kelompok kami telah selesai. Semoga bermanfaat. Ditutup saja dengan doa. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.